keep their heads down deh, untuk nggak terlalu ya pede, overconfident. Iya, karena balik lagi ya, ini kan adalah game penentuan juga ya. Game penentuan ya, kalau misalkan berbicara mengenai Bigetron Academy, jelas mereka sudah sangat percaya diri dengan 2 game yang sudah berhasil untuk mereka kantongi. Tinggal bagaimana kayaknya dari tim Liquid Academy ID, mereka harus bisa riset sih. Riset bahwasanya ini adalah game yang pertama. Jangan sampai mereka terbawa suasana juga. Melihat dari segi fun fact-nya, sebelum memperkuat tim Liquid Academy ID, Yaga Cutie pernah menjadi mid lane di MDL musim lalu bersama Bigetron Academy. Sang mantan lagi ya, banyak sang mantan. Banyak ini mantan-mantannya ya, cuman ya baik lagi, wajar. Namanya juga terkadang kalau misalkan kita kangen ya tinggal kita kunjungi saja. Iya, makanya kali ini bertemu juga ya, bertemu di match penentuan juga, berarti sebelum hadirnya EBOY ya. Dan ngelihat juga bagaimana dari tim Liquid Academy ID, oke berarti kemenangan mereka untuk di week lalu ya, dengan clean sweep 3-0. Tapi tentunya dengan menghadapi Bigetron, tim yang memang sudah 2 kali juara ya, bahkan dengan dari segi matchnya belum terkalahkan, ini menjadi tantangan tersendiri juga pastinya di tangan dari tim Liquid Academy ID. Dan sekarang nyawa mereka sisa 1 nih untuk bisa memenangkan match ini. Ya, dan sebenarnya kalau misalkan dibilang nyawa tinggal 1 dari segi game ya, dari segi game, dari segi matchnya tim Liquid setidaknya ini masih lumayan sehat dengan 1 kemenangan di tangan tapi belum mendapatkan kekalahan. Apakah ini akan menjadi another win streak untuk Bigetron Academy? Nah, baik lagi, kita kan juga sempat melihat adanya reverse sweep yang terjadi kan. Ya kita nggak pernah tahu juga, mungkin dari sini bisa tiba-tiba jadi 3-2. Iya, mungkin game panjang lagi kah yang akan kita saksikan sangat-sangat ya? Mungkin, gak ada yang bisa menutup kemungkinan itu. Iya, karena kan ngelihat juga dari segi match pertama di hari ini, kita ngelihat panjang sekali perjalanannya dengan 3-2. Dan mungkin saja ini akan menjadi salah satu momen kembali lagi di tengah dari tim Liquid Academy ID. Karena berarti kalau misalkan ngelihat dari segi gaya permainannya Bigetron Academy, mereka sangat bisa loh mengatasi assassin jungler yang dimunculkan. Dan persiapannya pun dari segi penggunaan fighter jungler kayak Guinevere ini udah mulai sangat optimal sekali di tengah dari Bigetron Academy. Dan mungkin dari tim Liquid Academy ID mereka harus mewaspadai hal tersebut, terutama dari Pakito juga yang belum muncul kan ya, buat Bigetron. Tapi bisa aja tiba-tiba Sanera pakai Fanny juga kan. Iya, bisa juga. Tiba-tiba keluar kayak gitu sih sebenarnya juga nggak masalah. Tapi satu hal yang pasti berarti dari teman-teman tim Liquid, berarti mereka tahu bahwa BTR bahkan mereka tahu bahwa udah nggak perlu ban Pakito, udah nggak perlu ban Fanny lagi, udah nggak perlu ban Hirara lagi. Mahal-mahal loh ini jungle-jungle-nya. Iya. Jadi kayak mungkin ya yang di ban fokusnya dari Bigetron masih bisa ke Marcel, mungkin ke arah sana. Atau kalau enggak mungkin banningnya masih bisa ke arah dari Eudora, karena dari kedua belah pihak juga masih belum menggunakan ke arah sana kan. Atau kalau enggak dari tadi di Bigetron 2 ini sih, Atlas dan juga Selena nih. Langsung ya tadi ya? Ya, Barat, Atlas, Selena tadi yang sempat di ban dari awal. Jadi kayak mereka ya udah mau Marcel apa segala macam, lepas aja udah. Lepas aja semuanya ya, dikasih semuanya ya. Dan kayaknya juga kita masuk lagi nih ke Broken Walls ya untuk map yang ketiga, match point untuk Bigetron Academy. Tapi melihat juga kali ini udah mulai variatif ya dari banningnya tim Liquid Academy ID. Ada Pakito dan juga Bellaric. Sementara kayaknya dari Bigetron Academy mereka masih sama dengan Freya dan juga Marcel. Iya, dan iya ya, berarti mereka benar-benar ngelepas banget ya. Kayak udah Hirara Fanny tuh jadi kayak lega banget. Mereka bisa ke ban Barat sih kalau mau di sini juga. Hirara kan juga nggak bisa dipakai. Iya. Cuma masalahnya mau ban Hirara apa mau ban Fanny? Itu dulu pertanyaannya dari tim Liquid. Iya, mereka mau lepasin yang mana ya? Boleh dipilih untuk di arah pick awalnya. Dan kayaknya juga dari tim Liquid Academy ID mereka harus sudah mulai aware sih terhadap permainan Wari dari Sanera ya, yang langsung saja di ban. Ini Barat seban dong kalau kayak gini. Bisa kemungkinan ya. Kalau nggak Barat Eudora sih yang terdua itu sih yang di ban. Iya, atau mungkin mau ke Atlas lagi karena Atlas juga belum muncul kan. Atau kalau nggak lepas aja, coba cari yang lain juga masih bisa karena mereka cuma ngambil satu kan, antara Barat atau Eudora. Pilih antara salah satu, langsung ambil di atas dua-duanya. Entah itu Barat Hirara ataupun Hirara Eudora. Nah, itu juga bisa jadi salah satu pilihan yang bagus banget sih Coji. Kalau misalkan mau diambil duanya di tangan dari Bigetron Academy dengan hero tersebut. Tapi ya balik lagi ya, pilihan ada di tangan mereka. Ketika memang mereka mau coba untuk melakukan banning yang ketiganya, atau pilihannya mau ke arah mid lane aja nih dari Bigetron Academy dan lupasin Atlasnya. Nah, tergantung nih, makanya mungkin kita bisa fokus ke yang akhirnya Matilda kan yang di-ban kan. Makanya tadi aku bilang tantang aja sekalian biar supaya ada jawaban jelasnya. Eudora atau Barat diambil, sisanya ambil aja langsung di atas. Langsung ya? Nggak usah Hirara langsung sih.
Dulu yang lain juga bisa sebenarnya. Orang Hiraranya udah kenal global. Iya, Hiranya kan tadi udah digunakan ya di tahun Tertik juga masih bisa. Iya, untuk Bigetron ya. Hmm. Masih bisa kemungkinan muncul sih. Tapi kayaknya dari tim Liquid Academy ID untuk pick awal mereka dengan harusnya mereka banyak banget pilihannya dan pilihannya ke arah barat ya. Itu dia, makanya mereka benar-benar jaga-jaga banget kalau misalkan emang ada Hirara kan. Dan biasanya tuh jawabannya emang ke arah barat gitu kan. Cuman di luar dari sana, Selena juga sebenarnya masih bisa sih, kelihatan kan tadi lumayan efektif untuk nutupin ke teman-teman dari tim Liquid Academy di saat mereka menggunakan Hirara juga. Atau kalau enggak, ya ambil juara dulu dan Gatot Kaca. Wah, Oke. ini pilihan Perspektif awalnya ya. malah ke Gatot Kaca ya. Kayaknya dari Bigetron Academy mereka punya gaya permainan yang berbeda nih dengan ambil ke arah Gatot, tidak dengan Atlas loh. Walaupun terbuka. Nggak masalah, Iya. masih bisa dipakai nanti untuk next game ya. Iya. Kalau misalkan ada game yang keempat ya, Iya. bisa kebuka. Kalau misalkan emang posisi masih ada, seenggaknya kan dari hero pula kan masih banyak di situ. Iya, masih banyak sekali ya. Lagi? Kemungkinan besar yang akan muncul dan Oh, iya, Melissa ya. Lupa diriku. yang diambil nih di tangan dari Digimon Digi ya. Kembali lagi berarti dari tim Liquid Academy ini mereka menghadapi Melissa nih. Tiba-tiba di prank nih, nggak jadi ada Hirara karena Barasa udah keluar duluan di sini. Next game-nya udah nggak bisa nge-counter Hirara kecuali dengan Eudora. Itu pun kalau nggak keluar di geografis. Iya, karena kan kemungkinan besar juga bisa Aja ya? muncul kan dan Halo Brody. Oke, Brody plus Nolan. Oke, 2 damager besar dulu ya yang diamankan di tangan dari tim Liquid Academy ID. Karena mereka juga tidak ingin nantinya dari segi pilihan Godlaner-nya diminimalisir ya di tangan dari Bigetron Academy. Terpantau dengan pilihan Godland lebih dulu yang diambil, otomatis mau tidak mau sekarang dari Bigetron Academy mereka juga harus sudah mulai menipiskan nih pilihan untuk di arah ROM-nya terhadap tim Liquid Academy ID dan pilihannya juga masih banyak. Masih banyak sih sebenarnya karena kayak contohnya berarti ya Beler, oh Beler udah di ban ya, Beler udah di ban. Setidaknya mereka masih punya akses ke beberapa hero-hero yang agak badan sih. Contohnya Khalid, Hilda, Atlas, Oke, Gatot Kaca XP. Gatot Kaca XP Oke, ya. oke. Mereka ingin menguatkan power trio mid lane mereka banget ini berarti ya. Karena Gatot Kaca XP kita tahu untuk badan bakalan kuat banget, tapi tambah lagi dengan Roamer Atlas seperti ini yang mereka ambil, berarti damage mereka akan langsung sangat terkonsentrated di arah trio mid lane-nya antara jungle dan juga mid laner beserta juga dengan gold laner sebagai salah satu power untuk late game maneuver. Waduh, ini juga kita sempat melihat ya Gatot Kaca di area experience, tapi udah agak lama nih kelihatan. Ya, Lebih seringnya di area roamer dan ternyata dari Bigetron Academy mereka sangat mengagetkan ya dengan akhirnya mengambil Atlas untuk di pick yang ketiga bahkan dan otomatis berarti ini buat regrouping fight-nya makin banyak lagi sisi power yang bisa dihadirkan. ya dan udah pastilah nih Valentina nggak bakalan dikasih main di sini posisinya. Iya. Karena kalau misalkan main, udah pasti bakalan banyak banget yang keambil kan dari segi ultimate-nya. So, dengan adanya Pakito, Beric dan juga Fanny yang udah ditutup, sekarang pertanyaanku lebih ke arah next-nya berarti damage apa yang mau ditutupin sama teman-teman dari tim Liquid Academy. Iya, harusnya mereka nutup damage utamanya ya, terutama buat hero mid-nya nggak sih? Karena ngelihat bagaimana potensi hero mid yang kemungkinan besar masih banyak loh terbuka. Karena belum ada yang di-ban juga, selain memang dari Valentina yang di-ban di tangan dari Bigetron Academy. Eudora sih. Pas jawaban Nah, baru buat diomongin. Enggak ya, enggak ada kesempatan Nggak ada. buat Eudora muncul. Nggak ada. Novaria juga sebenarnya oke sih, di sini banyak banget sisi power kan yang gede-gede, terus kita juga ngeliat bagaimana Melissa hitboxnya juga gede juga, jadi menurutku ya Novaria why not? Sangat bagus juga di sini. Atau kalau nggak bisa ke Setian, Lilia yang emang belum dipakai juga sama teman-teman di ya Lilia, Setian, Novaria. Tiga itu menurutku oke. 3 itu ya, yang bisa jadi salah satu pilihan. Tapi menurut aku di sini pilihan yang mungkin bakal lebih enak ke Novaria nggak sih jadi harusnya. Karena ya balik lagi ya bisa bukain posisi dari Barat, dari Brody dan juga Nolan yang serta Menurutku, tembakan damage-nya. kalau udah kayak gitu lebih ke arah preferensi sih. Kalau misalkan mau lebih gedein hitbox dan fokusnya ke arah damage secara team fight, ya Novaria. Kalau misalkan mau gedein power di arah trio mid lane dan masih bisa gerak juga Setian.
Kalau misalkan maunya itu benar-benar fokus team fight banget, yang emang benar bisa panjang banget, ya Lilia. Karena emang depannya kan udah Gatot Kaca dan juga Atlas kan. Jadi bisa ngebantu juga Melisa dengan slow yang bisa dihasilkan dari Angry Gloom-nya Lilia. Iya, dan ditambah lagi kan Lilia ini hero yang memang bisa ke depan ya. Ke depan jauh, spamming. Dan otomatis dia masih bisa balik lagi kan dengan Black Shoes-nya sehingga masih aman. Dan kayaknya potensi dari Navaria dihilangkan ya. Di tangan dari tim Liquid Academy ID, mereka sangat ingin aman sekali buat Brody tuh. Ini tiba-tiba Space bilang, Loji dah Loji. Makin puyeng lagi tuh kalau tiba-tiba Loji yang keluar. Iya, karena tim fight bisa terjadi kapanpun dimanapun ya. Dan ini juga sangat sesuai dengan bagaimana Barat, Nolan dan juga Brody yang memang mainnya agak nempel juga kan. Iya. Otomatis ya dengan kalau misalkan dihadirkannya Lois akan sangat kaget ya untuk tim Liquid Academy ID. Tapi ya balik lagi pilihannya juga masih banyak sih, tergantung dengan gaya permainannya seperti apa yang akan didatangkan di tangan di Bigetron Academy. Terutama ketika memang 3 hero awalnya ini adalah tipikal hero-hero yang memang inisiasinya ini sangat cepat ya. Air. Oke. Ya mereka mau coba untuk cari long term team fight-nya, tapi mereka juga mau maksimalin dari sisi powernya. Makanya Valir yang dicari di sini karena dari segi damage sebenarnya masih gedean Lilia, tapi Valir ini kayak gabungan antara Lilia dan juga Stian yang dimana setiap skillnya ada power untuk sisinya. Setengahnya disable. Bahkan juga ada free fire gratisnya juga kan dari Ya, Valir kan. dan itu ngebuat akhirnya dari Nolan pun juga nggak bisa langsung stick to target sih. Iya, karena depan-depannya juga banyak kan pembawa kayak Gatot Kaca, bahkan belum lagi perfect match dari Atlas seperti ini. Ini menurutku bakalan tiba-tiba mind blowing banget kalau misalkan yang keluar di sini adalah Lucas Di tangan dari tim Liquid Academy di ID, Jetron. Bigetron atau Yishun Shin. Lucas, Isusin, Suyo, 3 itu. Iya, tiga itu ya, yang bisa jadi salah satu pilihan. Dan ternyata kita ngeliat lagi nih, hadirnya Aurora dan juga Kaja di satu tim yang sama. Akhirnya combo banget dari tadi kita juga lihat juga kan. Iya. Kombonya sebelumnya sama teman-teman dari Dewa Dota TK tadi yang bawakan, dan sekarang kembali lagi hadir Kaja plus Aurora. So, jawaban terakhir dari teman-teman Bigetron Academy. Tadi yang kita udah sebut ya, Yusufin, Lucas, atau kalau enggak Suyo. Iya, kalau misalkan mau banyak dash, ya boleh ke Yishun Oke. Scaling banget ini berarti mereka, cuman menurutku di sini juga menjadi salah satu hero power juga sih dari sana ya. Ya. Season lalu ini tiga-tiganya benar hero power semua gitu loh. Tapi di cuma DJ yang aku penasaran karena untuk season lalu kayaknya aku nggak ngeliat dia banyak pakai Melisa juga. Jadi langsung aja kita explore dengan Valir dan juga dengan Ling yang dibawakan oleh teman-teman dari Bigetron Academy, dan dari Kaja, Aurora dan juga Nolan yang dibawakan oleh tim Liquid Academy ID. Wow, dan ini akan menjadi penentuan sekali. Last pick, kita melihat hadirnya Ling yang akan digunakan di tangan dari Sandera. Apakah ini akan menjadi game yang berhasil didapatkan di tangan dari Bigetron Academy dan membuat ini clean sweep 3-0, atau bahkan tim Liquid Academy ID mereka akan bangkit di game yang ketiga. So, kita sudah tidak sabar lagi untuk melihat bagaimana pertarungan di game yang ketiga akan segera dimulai. Yes, itu dia dengan adanya game ketiga, game point untuk teman-teman dari Bigetron Academy. Ling, Valir, Atlas, Gatot Kaca, dan kita melihat Melisa sekarang di Digimon Digi. Sementara dari tim Liquid Academy ID, Barat, Nolan, Aurora, Kaja, dan juga Brody. Nah, ini dia ya dari segi deretan-deretan hero yang sudah diambil. Tapi kembali lagi, Sanera membawakan ke arah Assassin Jungler ya. Dimana juga ini otomatis potensi dari segi farmingnya akan sangat cepat. Tapi terlebih lagi, bagaimana Valir yang dihadirkan di tangan dari ABY? Cicilannya udah mulai kerasa tuh sedikit. Ya berasa ya kalau untuk dari awal sih. Karena menurutku di sini yang jadi benar disabler adalah ya tanker-tanker yang sama Valir gitu kan. Dan kebetulan ada 2 di sini. Barat, juga Kaja, dan wow, Aurora flicker dari atas itu. Ya, flicker sudah mulai tertrigger ya, karena balik lagi ternyata dari segi perfect match sangat mengganggu sekali posisi dari Yaga Cutie. Yang ditambah lagi nih, Yaga Cutie ini harus bisa melakukan poppingan damage lanjutan, sementara dari bagian top lane terpantau bagaimana 1v1 masih aman-aman saja dari keduanya. Tapi tentunya di Bigetron Academy sepertinya mereka sudah mulai diganggu dari segi gerakan ke arah dari segi power bab di tangan dari ini, dan terpantau bagaimana tadi juga dari segi emblemnya dari ABY membawakan Tenacity otomatis akan lebih sustain, dan bahkan terlihat kali ini sepertinya dari Andy sudah mulai semakin mendekat Rambo Footlet sudah diaktifkan kepada Squad. Peluang super berhasil didapatkan, bahkan
Wosipol yang akhirnya berhasil dihilangkan dan sang jungler dari tim Liquid Academy ID yang berhasil didapatkan oleh Sanera. Kelincahan dari segi permainan pedangnya tadi yang membuat akhirnya ada satu korban yang berhasil untuk diambil, sementara Digimon Digi harus sedikit bersabar nampaknya. Memang untuk menghadapi Brody di awal-awal memang agak sedikit sulit, terutama ketika memang dari segi levelingnya belum cukup dan ditambah lagi dari segi turtle. Kali ini sudah mulai datang, otomatis pemain dari Bigetron Academy mereka akan bersiap siaga juga untuk segera bergerak di area turtle-nya. Tapi untuk Academy ID mereka ingin mengawali lebih dulu di area turtle. Bahkan kali ini perfect match sudah mulai dibuka di tangan dari Andy, menutup jalan dari Wosipol. Sanera berhasil mendapatkan turtle untuk pertama itu dari Andy. Berhasil untuk didapatkan bahkan kali ini Glenn segera untuk mundur, tapi ternyata Sanera kembali lagi mendapatkan momen. Beberapa poin eliminasi berhasil untuk dikantongi di tangan dari Sanera. 2 poin kill diambil oleh Sanera di 2 menit awal. Jadi tentunya menjadi kabar yang tidak terlalu baik untuk tim Liquid Academy ID ketika memang dari Wosipol sudah tumbang satu kali, bahkan jaga QT yang tadi berhasil juga untuk diambil. Ini menjadi peluang tim fight di early yang nampaknya cukup baik di tangan di Bigetron Academy. Masalahnya adalah dengan Wosipol yang tumbang kayak gini, pattern farming dari Non tuh udah bener potong banget dan angkat Andy dan bahkan Oke, Fataling sudah mulai didatangkan, tapi kali ini ternyata dari Wosipol yang nampaknya tertarget lagi. Wosipol berusaha untuk bisa survive dan untungnya ditutupi oleh Widi. berapa kali tapi tetap masih bisa ditumbangin. Wah, itu Tangan dari Widinya ya. ada pertukaran setidaknya. Bahkan itu dari EBOY udah nggak bisa kemana-mana lagi dan Purple Buff diambil di tangan dari Sanera. Sebenarnya kita tahu bahwa berarti pergerakan dari adanya Divine Binding ini benar-benar jadinya sebuah tembok benih. Karena tadi ada Purify yang bawa dari ultimate dilakukan tapi enggak. Welcome to my didatangkan sebentar kita fokus kepada menggunakan Wosipol menjadi target utama. Kita dari Sanera bahkan gaya yang mulai terperangkap kuat dengan double kill. Berhasil di-secure di tangan dari Sanera. Kaya. Tadi kita ngelihat menit 8 berarti di berserak Yuri. Ini menit 3. Berarti di berserak Yuri di Saneranya 4 poin kill 7 dari segi level. Oke, mungkin masih dikejar oleh Wosipol, tapi boleh kalian adu dengan adanya gold lead di angka 2000 sekarang dari Bigetron Academy. Wow. Ini semuanya benar-benar jalan banget dan seperti yang aku bilang, mereka fokusnya tuh benar-benar ke trio mid lane-nya dulu. Glenn di sini tiba-tiba 4 assist. Andy di sini tiba-tiba dapat 3 total KDA. Enak banget teorinya untuk Bigetron Academy. Iya. Dan mendapatkan power spike-nya. Bahkan tadi juga target-target dari Sanera, 2 kali tumbang dari Wosipol itu dua-duanya sama Sanera. Dan bahkan kali ini di area Torol sudah mulai set up lagi dari Valdera pun tidak bisa melakukan banyak hal dan Torol di-secure akhirnya di tangan dari Sanera. Ya, by data kita ngeliat dari segi XP Wosipol mengejar sepertinya level 7 dengan level, oh enggak deh ini jauh, 9 banding 7 sih, 2 level bedanya ya. Aku kira tadi level 9 tapi ternyata 2 level difference membuat akhirnya momen. Ini lumayan stuck dari segi farming space-nya. Iya, apalagi kondisinya juga Ini bisa di-PH loh, para buffnya loh. Iya. Wosipolnya juga nggak buka badan ya, karena terlalu berbahaya ketika emang banyaknya pemain dari Bigetron Academy yang mulai mendekat ke area dari segi Purple Buff-nya. Kelihatan tadi sama Andy ya, bahwa ini purple buff-nya juga sudah mulai muncul. Tapi apakah akan di-engage? Karena Valdera pun juga sudah ketahuan. Di depan sana, keangkat dan bahkan terpoke dengan adanya Valdera dari ABO. Ya, dan ditambah lagi kayaknya dari Bigetron Academy nggak terlalu cepat seperti tadi ya. Untuk dari segi team fight yang dilakukannya terbukti bagaimana mereka juga coba dulu, apalagi dari Digimon Digi nih sedari tadi yang kayaknya bermain aman dulu untuk menghadapi Cryos. Oh itu udah pasti sih, karena ngeliat dari Digimon Digi juga untuk sekarang ya hitungannya masih adil antara Cryos dan juga Digimon Digi. Gak terlalu banyak adanya happening di antara mereka berdua dan bahkan Cryos yang mendapatkan 1 poin killnya dibandingkan dengan Digimon Digi. Mungkin akan lumayan berbeda kalau misalkan ada 3 turtle yang bisa dijalankan oleh Bigetron Academy, karena pack-nya juga pasti bakalan berasal ke Digimon Digi sendiri. Ya itu juga dari Saneranya berani banget ya. Buat jalanin di bawahnya tadi juga H. Ada 1v1 yang nampaknya dihindari di tangan dari Wosipol dan merelakan dari segi orange buff-nya. Ya, dan bahkan sekarang udah beda pattern pergerakan ya. Teman-teman kalau misalkan kalian lihat, ini mainnya udah 4-1 banget. Biarkan di bawah dimainin sama Sanera. Di mid lane cukup di-clear aja. Karena mereka sepertinya pengen coba untuk set up ke arah zoning turtle-nya dulu nih. Satu Widi. Coba cari tempat. Ingat ya, sekali lagi ya, Purify tidak menutup
pergerakan dari fine binding karena dia bekerja berarti seperti dinding kawan-kawan ya. Betul, dan ditambah lagi mungkin kayaknya juga dari Big Academy yang terlihat mereka lebih memegang kendali ya atas berhasil mereka kontrol, ditambah lagi kayak dari segi Lordal yang akan mereka coba pegang lebih dulu juga, dan Caldera akan membuka informasi yang begitu penting juga di mana posisinya dari Cryos ini sedang berdiam diri dan menunggu momen untuk bisa keluar. Ya ini nggak masalah sih sebenarnya dengan posisinya Tarta yang lagi dipegang, tapi lihat bagaimana di arah bottom lane ini jalannya tuh belum jauh banget. Kalau sampai show di arah bottom lane dari Wasipolnya, lihat pergerakan dari Sanera mungkin akan segera datang ya, terutama untuk ke area Turtle. Caldera akan segera di all in for back match, langsung mengenai ke area Caldera di anting kembali dan membuat akhirnya ini Caldera Louis V segera untuk mundur dan mereka kalau tadi berhasil diambil Sanera. Langsung aja dia dapat Sanera Chokmol berhasil untuk didapatkan bahkan terpantau. Satu pemain yang berhasil untuk dihilangkan, Flicker sudah terbuka juga. ya satu orang aja yang jadi korban, namun lihat bagaimana pressure dari pikiran Academy itu jauh banget. Itu posisi dari Turtle. Mereka dorong balik tim Liquid Academy ID. Ya, in return, Wasipol dapat satu karet sebenarnya. Tapi yang poin kurang enaknya lah di Turtle. Dan berarti dia tinggal gantian di Gigi yang dapetin spacebar. Kalau gini caranya sekarang bisa main split saja sekarang, dan sementara dari di Gigi-nya benar-benar difokusin untuk ya udah farm dari segi goldnya 2 aja, karena dengan 6.900 bahkan 7.000 sekarang hampir ke 3 item juga dia udah aman banget. Sementara masih ada 1 item yang harus dicari lagi di tangan dari Gigi-nya. Dan sudah mulai dicek Caldera berhasil didapatkan sementara Yaga Cutie menjadi korban yang kedua, bahkan kali ini turret di area mid segera digempur oleh Bigatron Academy. Pertanyaanku adalah dengan tidak adanya flicker, adanya circle yang gede banget dari Everguardian Guardian dan juga Fatalik, itu mau larinya kemana? Masalahnya ada circle 3 yang bentuknya nggak sih, tapi damage dari Melisanya itu drop yang bikin tim Liquid Academy lumayan pegang kepala dan panas dingin. Bisa lawan Bigatron di game 3 ini. Ini juga punya spesi dari Wasipolnya di tekan habis-habisan, top lane dan juga bottom lane-nya dijalankan sedari tadi tangan dari sana. Iya, diambil. 6 poin kill sekarang, makanya mereka bisa sih seperti bilang jalan 4-1 dah. Apapun yang dilakukan oleh Sanera, dia mungkin pede untuk bisa in and out dengan mudah gitu. Atau kalau enggak, pick off dengan 1 lawan 1 dengan jauhnya level gap yang dimiliki sama dia. 411 itu ngomong gitu. Kita belum tahu sama Caldera ini XP lane gitu. Level 8. Jadi kita ngeliat jaga Cutie level 8, Widi level 8. Yang paling berdati adalah Cryos dengan level 9. Iya, dan dari Cryosnya pun perlu positioning ya, terutama dari segi penonton apartemennya kan banyak yang bisa ngejar. Kadang tuh orang-orang juga lupa Dani bahwa perbedaan tuh gak cuma dari item doang, tapi setiap kali level up itu ada statistik yang naikin dan itu berasa. Kalau udah sampai 2-3 level tuh udah berasa bedanya. Makanya kita juga lihat dari Gold by produk ya. Ini dengan posisi Sanera di Gigi dan juga EJOY, ini udah bener-bener tinggi banget. Dibandingkan dengan Yaga Cutie, ini kita ngomongin di lane sama mid lane ya, hampirnya beda 2000. Itu bedanya. Wah, dan perbedaan tersebut sangatlah besar ya. Besar sekali. Apalagi memang kondisinya sedang under pressure seperti ini, ditambah ada tim Liquid Academy ID, dan ditambah lagi mereka sudah membawakan wardnya yang sekarang bergerak di area mid lane. Ya, dan ingat baru ada 2 poin death yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigatron Academy. Pukulan akan lumayan kencang. Tapi mereka mungkin akan fokus dari 3 lane dulu. Tadi fokusnya ke arah sana. Oke, area bagian bottom lane akan segera ditarget lagi Glenn yang nampaknya masih baik-baik saja sementara penyerangan dari Bigatron Academy segera dilakukan, tapi area top lane yang dijalankan oleh Sanera. Mereka coba incer kalau di defense terlebih dahulu, mau langsung masuk gitu aja. Karena ini juga masih ada Fatalik. Perfect match langsung Fatalik. Jadi kombinasi Caldera yang berhasil didapatkan Kratos Nobel kali ini dari Sanera berhasil mendapatkan global kill. Akan triple kill media di tangan dari Sanera. Wasipolnya kali hanya tertinggal sendirian saja, besok makin terbuka dan bahkan merakyat lagi Savage menutup clean sweep 3 di tangan dari Bigatron. Savage dan masih mempertahankan power win streak yang didapatkan oleh Bigatron Academy semenjak tahun lalu. Bigatron Academy akan mendapatkan win streak hingga 470 hari plus ke depan. Wow, Savage yang menjadi sesuatu hal yang sangat mengagetkan. Wah, Performa dari Sanera, 5-5-nya berhasil diambil di tangan dari Sanera. ya
Wah, ini mungkin kalau misalkan ada rekor MBL ya, ini rekor MBL banget nih. Kenapa? 16 match tadi total mereka. Oh, masih win streak ya? Ya masih win streak 16 match berarti itu kan Savage. Inisiasi dengan dari Mata Wings dan juga Tempest of the dan jangan lupa After Guardian Sun Merah. Sang eksekutor sukses tundukan tim Liquid Academy dengan 2-0. Sadar habis Savage biasa aja. Ya udah mungkin itu kayak ya just another day. Iya. Gitu. Hanya hari yang main aja, aman aja, tapi ya. Wow. Wah, kita dikagetkan lagi ya. Jujur ini mah. Ini kagetnya beneran kaget. Wow gitu. Kayak Oh. 16. Total 16 berarti nih, bentar lagi 20. Tapi itu pun nggak bisa diraih. Bukan karena Bigger nggak main, tapi karena nggak ada matchnya. Kalau misalkan setelah ini mereka masih menang. Tapi kalau misalkan mereka kalah, udah selesai berarti. Iya. Selesai. Karena masih ada satu match lagi yang mereka harus jalankan untuk bisa masuk ke babak playoff. Betul, dan sejauh ini win streaknya masih berlanjut ya. Ya. Masih berlanjut win streaknya di tangan Bigatron Academy dan terpantau bagaimana Wow. game yang ketiga ini lebih bisa mereka kendalikan. Ini wah jujur sih Bigger Academy nge-counter gimana ya? Aku juga kayak pengen nyari gitu loh hal-hal yang bisa meng-counter Bigger Academy. Karena kan terakhir untuk Kagendra itu kan hampir banget tuh. Tapi semuanya berubah di saat Best of Seven berjalan tiba-tiba dimenangkan sama Bigger Academy lagi. Karena menurutku kayak ini aja udah ada dengan dua player yang berbeda juga loh. Pastinya dua player beda loh ini loh. Andy dan juga Glenn. Beda, sisanya sama. Samira, ABY, Digimon Digi. Terus kita juga ngelihat roster yang berbeda juga dari season 11, waktu rosternya masih Dolin, Iya. masih Clive waktu itu. Wah. Sekarang udah Digimon Digi dengan coaching staff yang beda juga dari Theo Nail, dari Kedot, ya kan sekarang Speechless masih megang 16 total berarti kurang lebih ya. Correct me if I'm wrong kawan-kawan, tapi seingatku 16 Ya, tapi total ya, match. berapapun totalnya intinya masih win streak ya. Iya, ini masih listrik. Masih win streak dari Bigatron Academy dan terpantau belum ada tim yang bisa memecahkan win streak dari segi matchnya ya. Evos mungkin? Bisa jadi. Nah, Karena mereka ada di pool yang sama. di bulan yang sama, namun kita akan lihat terlebih dahulu untuk player of the game juga. Ini kali bisa pemeran siapa? Dan ini dia untuk jawabannya adalah player of the game kita jatuh ke tangan dari Sanira. 11 skill, roll dash, 1 assist dan 12 English KDA. Dan tentunya dari gold, kayaknya ini udah melampaui langit dan menembusnya kayaknya. Kalau misalnya kita lihat nanti goldnya ya, karena ini kayaknya di menit 10 kan, tapi udah hampir 0 item. Iya, soalnya kan di 4 menit awal tuh 2 poin eliminasi berhasil untuk diambil dan itu targetnya tadi ke arah Wasipol. Otomatis ketika memang Wasipol yang udah 2 kali tumbang, dia akhirnya gak punya space farming juga, terhambat juga dari segi farming, dari leveling, bahkan dari segi education-nya dan ditambah lagi nih dari Sanira. Wah, siapapun masuk satu-satu terus buat. Nah, pas kata-kata jar hilang langsung. Jar. Bop. Ya. Bop hilang semuanya. Tapi ya kalau bisa dibilang kayak gitu pergerakannya. Coba kalian bisa lihat bagaimana instannya pergerakan dari Bigger Academy. Wah jujur sih menurutku gimana ya? Mereka dari performa Bigger Academy season ke season, mereka tuh bener konsisten banget. Bukan cuma one hit wonder aja, tapi mereka kayak beda player, beda coaching staff, semuanya bener jalan semuanya. Dan bahkan aku bisa kasih kredit juga sebenarnya sama Andy sama Glenn. Karena jujur, sebagai SP-Lane dan juga Romery yang baru masuk di Digitron season ini, aku melihat mereka dari awal ini sepertinya dari segi tempo gak sama kayak tiga lainnya nih. Gak sama temponya kayak Digimon Digi, gak sama temponya kayak Edoai dan juga Sanera. Tapi balik lagi sekarang lihat, malah mereka sekarang yang nge-lead kapan masuknya, kapan harus engage gitu loh. Karena balik lagi kalau misalkan mereka ini masih baru dan ya kurang mengerti dengan game-nya, menurutku leading mereka tuh gak bakal sebagus ini soalnya. Jadi kredit juga untuk dua player yang baru ini, Glenn dan juga Andy-nya. Iya, dan ternyata itu saling terkoneksi satu sama lain ya Oh, dari segi pasti. gameplaynya. Kelihatan Pasti, bagaimana pasti. memang 10 menit 56 detik ini menjadi penutup juga untuk di game yang ketiga dan terpantau bagaimana Sanera yang tidak tumbang sama sekali, ditambah lagi mungkin juga tadi bagaimana dari Andy-nya berhasil nutup semua jalannya cepat sekali dengan Eglifin dan juga Warrior's Blessing. Itu kali ini juga pakai Tenacity loh buat lebih sustain. Karena emang yang jadi adalah sisi powernya. Ini Iya. sebenarnya lebih ngebuka ke arah di Digimon Digi yang punya chance window banyak banget untuk ngehit tanpa adanya gangguan yang begitu fatal menuju ke arahnya.
Karena ngeliat dari Jaga Cutie, menurut di sini emang ancamannya ada di dia sih. Ngeliat dengan kayak Afro Guardian, Fataling yang tiba-tiba bisa maju, ya di saat dia mau tumbang masih ada Fight of Ice, pasifnya dia. Mau dari counter setup juga, tapi karena mana-mana aja. Mana-mana aja ya. Iya. Bahkan terpantau ini dari Saneranya sih yang bisa pegang semuanya ya. Rich Guy, Baito Dark juga ini ada di tangan dari Sanera ya. Sudah pasti dengan hampir menyentuh 1000 ya 20 menitnya. Ya. 990. Ya kalau misalkan kita nostalgia dikit, yang itu 1000 sering itu adalah Clive dulu ya. Tapi sekarang sepertinya sudah ada penggantinya Clive di Grand Academy. Dengan Sanera yang hampir untuk ke angka 1000 juga. Karena emang gimana ya, tadi saya ngeliat secepat itu sih dia farming. Apalagi dengan posisinya menit 3 bisa ke Fury. Perbandingannya jelas dan nyata dari menurut saya. Langsung ya. Iya, di match sebelumnya itu 9 menit baru dapetin ke bersama Fury. Sekarang menit 6. Menit 3. Dari 3 langsung Yes. jadi. Maka langsung aja kita lihat untuk player of the match kita. Kita tahu siapa? Apakah Gigi jadi player of the match atau mungkin Sanera yang menjadi rookie of the season di season lalu, dan ya jawaban ini dia Sanera yang Glimmer, Harley dan juga Link-nya yang jadi salah satu player penting untuk di match kali ini. 19 kill sudah dan juga 17 kalah. Saya lihat dia yang kali ini. Wow, ini dia ya Sanera yang memang banyak menciptakan momen, ditambah lagi bagaimana power dari Link yang sangat dominasi tadi untuk di game yang ketiga juga. Dari 19 kill ini 5 savage ya. 5-nya Savage, itu dia. Bener-bener bagus banget gameplaynya. Makanya aku, wah ini bener-bener penasaran sih dengan Savage itu sebenarnya apa sih di jago ini gitu loh kan. Satu udah ketahuan nih. Ya, Oke, ini City Pro. udah pasti. Nah, 2 udah ketahuan nih Scream dengan menggunakan Kodaktron juga. Kodaktron. Nah, yang ketiga bisiknya di GoPay tentunya. Udah pasti. Betul banget, karena udah ada gopay.co.id slash dimana itu adalah tempat yang paling best, terbaik, dan lengkap untuk kalian yang butuh skin dan juga diamonds kebutuhan dari Mobile Legends Bang Bang. Dan juga jangan lupa bahwa ada jajan WDP cuma 19 ribuan aja. Kalian bisa scan dengan kamera HP kalian, atau kalau enggak kalian tinggal pakai lens aja. Nah, beli WDP di GoPay Games dari harga normal pakai kode GGWDP MPL itu bisa dapetin harga cuma 19 ribuan aja. Ingat ya, GGWDP MPL, nggak pakai spasi, nggak pakai straight, nggak pakai apa-apa. Itu aja udah pokoknya GGWDP MPL, that's it gitu. Pasti kalian klaim dulu kodenya sebelum lanjut ke pembayarannya. Selain itu kalian juga bisa jajan lagi diamonds ataupun WDP dengan harga yang murah banget. Ada tanpa biaya admin kawan-kawan. Jadi pastinya udah banyak promo murah auto cuan buat para gamers cuman di gopay.co.id/games. Karena yang lain terus berubah, GoPay konsisten kasih yang pasti murah. Langsung aja. Iya, gue banyak damage ya enggak? Best. Ada. Gue banyak damage ya? Jangan kepanjangan nanti ya, karena kita mau mempersingkat waktu untuk transisi ke samping yang juga penting nih, yaitu interview dengan Sanera. Hello, apakah kita sudah terkoneksi dengan Halo. Sanera? Hello. Halo Bang, halo Kak. Halo. Nah, Sanera, perkenalkan, ini Choji dan juga Danin. Nah, Sanera mungkin untuk pertanyaan pertama dari Choji dulu deh. Ngelihat dengan Sanera nih yang masih dengan Guinevere-nya, masih dengan Link-nya dan juga Harley ini. Menurut Sanera sendiri di meta sekarang, kenapa sih Harley ini jadi sebuah jungle yang emang priority banget untuk di junglingnya? Karena menurut aku karena Harley itu gampang buat ngepanis musuh, ya kayak CP pasti gitu lah buat ngekill musuhnya. Itu sih. Oh, udah pasti damage ya, pasti damage yang keluar dari Harley akhirnya bisa nge-pick off juga. Nah itu kita ngomongin dari game pertama, gimana dengan penutup game tadi? Apa sih sebenarnya sebuah kesempatan yang dilihat sama Sanera sampai akhirnya Sanera itu bisa leading sekitaran 3 level pakai Link pas melawan Nolan dari Worshipful tadi di game ketiga. Menurut Sanera apa tuh yang bikin bisa kayak gitu? Menurut aku tadi pas di Lizard yang Woshi Paul mati pertama gitu. Jadi bisa bikin snowball dari dapat kill Link-nya, dapat snowball di harinya. Kayak gitu sih ya. Berarti nyari snowball dari pertama kali Worshipful-nya tumbang. Oke. Tapi pas terakhir, kamu bisa savage, itu kenapa Sanera? Boleh dikasih tahu nggak? Mungkin dari play STM kita ya Kak.
teman-teman aku, tim aku tuh ngambilin skill musuhnya, jadi aku gampang buat finishingnya. Gitu sih. Oh gitu, itu alasan match-nya ya. Alasan savage-nya. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan kita udah ngeliat adanya dua player yang berbeda nih dengan adanya Glenn dan juga Andy kan, yang sebelumnya adalah Liz dan juga Finn, betul? Betul tidak? Oh, dia lagi ngomong. Sadar gimana, betul tidak? Sebelumnya kan adalah Liz dan juga Finn ya? Iya. Betul, oke. Nah pertanyaanku adalah, dengan Glenn dan juga Andy yang sudah masuk ke dalam Bigetron Academy, apakah ini sesuai dengan ekspektasi performa dari Bigetron Academy yang diharapkan oleh Sanera sendiri? Menurut aku mereka berdua tuh cocok banget lah buat ngegantiin DR Andinya. Menurut aku puzzle mereka juga cocok sih di roster kita yang sekarang. Oke, berarti nggak ada kendala ya dari segi pergantian pemain yang ada di season ini. Tapi mungkin Sanera ini jadi pertanyaan terakhir juga, karena di pool 2 ini kan udah ada Saikan. Nah, kira-kira dua tim prediksi dari Sanera yang akan masuk ke pool 2 juga siapa kira-kira? Siapa tadi? Tim yang nantinya bakal masuk juga ke pool 2 selain dari Saikan dan juga Bigetron Academy kan? Siapa kira-kira timnya? Mungkin Bigetron Academy. Ya udah, dua lagi coba. Dua lagi, menurut Sanera siapa? Menurut aku sama Evo Saikan yang aku Udah. Dua lagi. Udah. Yang belum, coba. Belum. Tinggal tim Yang menurut Sanera layak untuk masuk ke pool 2 coba. Tinggal tim apa ya? Lupa lagi. Masih banyak. Masih banyak banget sih sebenarnya. Atau kalau enggak kita coba ubah deh pertanyaannya. Simpelnya gini, ada nggak satu tim yang pengen di call out sama Sanera? Ada yang mau dilawan nggak? Menurut aku Evo Saikan sih. Oh Ivo Saikan ya? Ivo Saikan. Berarti punya chance ketemunya nih sama Ivo Saikan. Kalau misalkan ketemu minggu depan, pesan untuk Ivo Saikan apa? Mungkin dari aku, kita sebagai aku dan tim mereka sama-sama ngasih performa yang terbaik kalau ketemu di depan. Oke, kalau gitu siap. Terima kasih. Itu dia pertanyaan terakhir dari kita. Terima kasih Sanera sudah memberikan dan juga meluangkan waktunya. Selamat istirahat dan congratulations for your win today. Dan itu dia dengan Sanera yang begitu bisa dibilang straight to the point. Iya. Tapi bukan yang tipikal malu juga gitu. Cuma nggak mau terlalu maksudnya zep gitu. On point ya. On point. Langsung Ivo Saikan. Nextnya. Langsung. Nah, tapi itu dia. Dengan adanya dua match kita yang benar-benar seru banget, 3-2 dengan 3-0 di hari ini yang dimana semuanya affiliated conference. Iya, match yang pertama kita tadi dilalui dengan 3-2 ya. Match yang kedua akhirnya dominasi di tangan dari Bigetron Academy dengan 3-0. Tapi dua match hari ini sudah kita sajikan pastinya ya Suji. Dan pastinya kita akan melihat dari segi grouping update-nya, tim-tim mana saja yang akan menuju sesuai dengan posisi mereka masing-masing ini dia. Ini dia dengan adanya grouping update yang terbaru ya kawan-kawan. Tim Liquid Academy ID masuk ke pool satu sama. Soal Bigetron Academy sudah aman di 2-0-nya. Listrik masih berjalan tapi mungkin bisa dihentikan di minggu depannya. Namun ada listrik juga yang berjalan dari Shadow Esports dan juga dari United HK yang harus cepat-cepat bisa di-recover kalau mereka masih mau bermain lagi di Phoenix MPL di season 14. Iya, berarti ini dari Shadow Esports dan juga di United HK ya, yang harus bisa untuk lebih bangkit lagi nantinya. Dan kita akan melihat untuk jadwal di hari esok akan ada tim mana saja yang bertanding ini dia. Yap, dan ini dia dengan adanya Kagendra melawan VL Team diikuti dengan Cosmic Fox melawan RRQ Sena. Berarti match pertama itu dari pool 1-0, match kedua itu dari pool 0-1 ya. Ya, terbaik ya. Benar. 0 dan juga 0-1 itu dia match yang akan ditayangkan juga di hari esok. Sama ya, tiap hari ada 2 match. Total ada 2 match total awalnya. Tapi ya, itu dia untuk pertandingan kita besok hari. Kita juga udah melihat dari segi groupingnya, so kita sudah sampai juga ke penghujung acara hari ini. Iya, dan pastinya kita juga mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya ya karena Phoenix MPL Indonesia season ke-14 ini powered by Munton, presented by PBSI, official gaming phone in Phoenix, officially led by GoPay, official gaming chair by Tada, partner gaming sports ada Berry Junior dan juga organized by Mineski. Dan ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan MPL Indonesia dari awal hingga akhir, dan terima kasih juga untuk para kru yang bertugas, aku Danin dan juga Jadi,
Kita pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Infinix Ambil Indonesia Season ke-14 Esports for Everyone. Bye-bye.